Kita berdoa, tinggal di dalam hadirat-Mu adalah satu keindahan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Amin. Untuk itu kami kembali datang pada malam hari ini sebelum kami membaringkan tubuh kami. Kami mohon belas kasih anugerah-Mu Tuhan, pengurapan-Mu atas kami. Kami mohon kuasa dan hikmat yang daripada Tuhan atas kami. Biarlah kiranya Engkau yang menyertai kami di dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami rindu Tuhan Engkau berbicara bagi kami, pakai hamba-Mu, pakai kami semua. Urapi hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dengan demikian kami akan merasakan kasih dan damai sejahtera Tuhan, bahwa senantiasa dekat dengan kami, yang akan meneguhkan, menguatkan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, kalau pujian kami sudah naik kepadamu sebagai rasa syukur kami dan merupakan ungkapan isi hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang berdaulat atas kami semua. Tuhan, lawat kami, jamah kami, urapi kami, dan berkati kami. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita semua katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini ya kita sudah boleh memuji, kita boleh menyembah, kita sudah boleh beribadah kepada Tuhan sepanjang hari ini. Ya, kita sudah melakukan bagian kita ya di dalam kehidupan kita sebagai, harus yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita tinggikan, yang kita agungkan adalah Allah yang memang benar-benar merindukan kehidupan kita, untuk kita senantiasa yang menghampiri Dia, untuk senantiasa kita datang kepadanya untuk memuji dan menyembahnya. Karena itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan umat yang ditebusnya, bahwa kita menjadi tempat di mana kita senantiasa didiami oleh Roh Kudus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa pada hari ini, adalah hari di mana kita sama-sama beribadah, karena ini hari Minggu di mana ya kita boleh datang memuji dan menyembah Tuhan, mengambil kegiatan di dalam tugas tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita datang di dalam beribadah di gereja masing-masing, tapi kembali lagi yang Tuhan mau lebih lagi dari kita adalah secara pribadi ya datang kepada Tuhan. Nah, lewat wadah yang ditentukan, wadah yang dipersiapkan, dan puji Tuhan ada Mesbah Doa Philadelphia yang sudah berlangsung selama 11 bulan ya, dan puji Tuhan nantinya di bulan Mei ini kita akan masuk di 1 tahun. Ya, kita berdoa supaya Tuhan juga yang mencerahi untuk kita boleh terus ya, boleh bersama-sama, karena memang peluang-peluang yang ada sebenarnya adalah peluang buat kita. Ya, lewat wadah yang sudah dipersiapkan, baik itu gereja setiap hari Minggu kita datang, tetapi itu saya kira tidak cukup bagi kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada malam hari ini kita kembali lewat Mesbah Doa Philadelphia untuk bersama-sama berhimpun memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kita boleh masuk juga dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mungkin saya kira sudah pada mendengarkan firman Tuhan hari ini ya, sudah beribadah ya, puji Tuhan. Kalau memang akhirnya tidak jenuh-jenuh untuk boleh datang kepada Tuhan, karena memang tugas anak-anak Tuhan harusnya seperti itu, untuk boleh datang memuji memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membuka kitab kita. Kita akan baca dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang ke-2 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang 18. Perikop dari bacaan kita adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Perikop dari bacaan kita dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayat 18 kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, dan karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena
Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Dari nats yang kita baca ini luar biasa ya. Puji Tuhan, ini ungkapan isi hati Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia mengharapkan bahwa ketidakhadirannya atau kehadirannya tidak membuat sesuatu hal yang merubah, tetapi lebih bangkit lagi. Walaupun dia tidak hadir, kata Paulus. Sekalipun aku tidak bersama-sama dengan kamu, artinya sukacitamu tetap ya kepada Tuhan, ya melekat pada Tuhan. Dan dikatakan di ayatnya yang ke-12, katakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, ya kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus telah menanamkan nilai-nilai kebenaran yang telah dia dapatkan sebagai murid Tuhan Yesus. Dia mengalami banyak masalah, dia mengalami banyak tantangan dan rintangan dalam mengiring Tuhan. Tetapi ia mengingat bahwa kehidupannya sebelumnya adalah orang bejat. Ya, dia adalah orang yang bejat, bahkan dia adalah orang yang dipercayakan untuk menganiaya semua murid-murid Tuhan Yesus. Tapi kembali lagi di dalam kondisi di mana dia menyadari bahwa ia mengalami suatu perkara yang ajaib, ya, dan dia mau supaya apapun yang telah dia imani itu dipercayai oleh orang-orang yang dia layani. Nah, kenapa dia begitu gigih untuk memberitakan kebenaran firman, menyaksikan tentang siapa Yesus yang sesungguhnya? Karena Paulus ini adalah orang yang memiliki satu pengalaman khusus dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu dia begitu gigih untuk memberitakan dan menyaksikan siapa Yesus yang sesungguhnya. Dan oleh sebab itu dia sampaikan supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus supaya mengerjakan keselamatannya setiap hari dengan takut dan gentar, di dalam senantiasa taat dan takut dan gentar. Kenapa? Karena dia tahu bahwa tidak ada lagi yang dipercayai selama dia belajar tentang apa yang disebut dengan kebenaran itu selain daripada pengalaman pribadinya dengan Tuhan Yesus. Dia tahu arti bagaimana dia mengalami suatu perkara yang ajaib, di mana Yesus berbicara langsung kepadanya. Hai Paulus, ya, dia bertanya, siapakah engkau? Akulah yang kau aniaya. Wah, ini luar biasa. Dan yang dia dengar hanya suara. Tetapi kembali lagi, bersamaan dengan itu matanya dibutakan, dan dia sangat percaya. Dan dia mendengar suara itu supaya dia menjumpai seseorang. Dan puji Tuhan yang terjadi adalah memang benar-benar terjadi mujizat. Akhirnya dia bisa melihat kembali. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya kira kenapa dia korbankan hidupnya, ya, dia mau supaya dia memberitakan kebenaran, menyaksikan siapa Yesus yang sesungguhnya, karena dia mengalami hubungan pribadi yang begitu luar biasa dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, makanya Paulus mengatakan kerjakan keselamatan. Nah, yang saya mau angkat di sini ada perikopnya, dikatakan tetaplah kerjakan keselamatan. Ini maksudnya apa? Ini yang saya mau angkat sebenarnya. Perkara di bawah itu adalah bagaimana sejarah Paulus, ya, di mana kerinduan Paulus. Oke, kita tahu
Tetapi yang Paulus angkat di sini adalah berkaitan dengan masalah kerjakanlah keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Jadi di sini diingatkan kepada kita, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah menyelamatkan kita, yang mau rela berkorban, mau menderita. Di sini adalah suatu jaminan yang Paulus katakan adalah berbicara tentang jaminan hidup. Oleh sebab itu kita harus kerjakan itu setiap hari. Nah, yang kita harus kerjakan dalam hal apa? Di sini pertanyaan. Yang kita harus kerjakan itu dalam hal apa? Kenapa dia katakan kerjakanlah keselamatanmu? Yang dimaksud dengan kerjakan keselamatanmu itu karena kehidupan kita telah menerima keselamatan dengan cuma-cuma. Itulah yang kita harus kerjakan. Apa yang kita akan kerjakan di situ? Yaitu pertobatan kita. Ada amin ya. Bahwa pertobatan kita itu harus dilakukan setiap hari. Setiap hari. Apa saja yang kita akan kerjakan sebagai orang yang bertobat. Apa saja yang kita akan kerjakan sebagai umat yang ditebus. Supaya kita mempertahankan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada orang yang memiliki suatu pandangan dan paham bahwa sekali selamat tetap selamat. Nah, ini juga saya kira perlu dipertanyakan juga, harus diuji. Apakah benar-benar orang yang sekali selamat artinya percaya ya bahwa dia percaya kepada Yesus sudah diselamatkan, tetapi sikap hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang bertobat. Apakah akan diselamatkan? Nah, ini masing-masing ditafsirkan diri masing-masing. Saya tidak mau untuk menghakimi. Tetapi kembali lagi, kalau Paulus mengatakan di sini tetaplah, artinya suatu hal yang harus dipegang kokoh, bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus menjadi orang yang disebut orang bertobat. Karena kita percaya maka kita ditebus, maka bagian yang kita akan kerjakan adalah keselamatan kita, yaitu dalam pertobatan kita. Apa itu isinya? Isinya di sana ada doa. Amin ya. Doa itu harusnya tidak seminggu sekali. Tidak setahun sekali. Tidak juga 2 hari atau 3 hari kemudian. Tidak. Doa itu harus dikerjakan setiap saat, setiap waktu, kapan saja ya. Setiap hari harus dikerjakan. Itulah pekerjaan orang yang sudah diselamatkan. Kira-kira seperti itu. Saya agak heran, agak bertanya-tanya. Kalau dia mengaku dia sudah diselamatkan, tapi bangun pagi nggak tahu juntrungannya, dia bangun langsung angkat diri, dia pergi ke mana, ya mungkin dia langsung makan pun tidak berdoa. Waduh, itu dia, kita perlu bertanya. Dia orang Kristen? Dia orang yang diselamatkan? Saya kira ini perlu dipertanyakan. Iya, dia mau tidur. Dia bangun pagi, sama aja. Tidak ada yang dia lakukan dalam hal disebut dengan orang rohani, yang disebut dengan orang bertobat. Enggak. Tidak demikian saya kira. Orang yang bertobat adalah orang yang mengerjakan keselamatannya setiap hari, adalah orang yang berdoa setiap hari. Tidak hanya sekali. Ya, puji Tuhan kalau kita bercermin di sebelah kita, ya 5 waktu. Kalau kita seharusnya, ya tanpa batas kita kerjakan. Bangun pagi kita berdoa. Sebelum sarapan berdoa dan berdoa dan berdoa. Kapan saja. Tidak dibatasi oleh waktu dan ruang waktu dan keadaan. Tidak bisa. Itu semua bagian yang harus kita kerjakan. Apa saja. Ketemu dengan teman, kalau perlu kita ajak dia untuk berdoa. Ini dia ini. Jangan sampai kita juga jadi apa namanya ya, fanatik ya. Tidak juga seperti itu. Tidak setiap ketemu dengan siapa saja harus berdoa. Tetapi paling tidak untuk diri kita, bangun pagi kita harus berdoa. Itu satu. Yang kedua, bagaimana dia akan disebut orang Kristen kalau dia tidak membaca Alkitab? Dia tidak menikmati firman setiap hari. Bagaimana mungkin dia disebut orang Kristen? Bagaimana mungkin dia disebut orang yang bertobat? Bagaimana mungkin dia disebut orang yang diselamatkan? Membaca saja firman-Nya tidak. Makanya kita terapkan di Philadelphia ini ada pembacaan 5 pasal setiap hari dan juga ada pembacaan 3 pasal setiap hari. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan masalah mengerjakan keselamatan kita.
Sebagai orang bertobat, kita harus kerjakan keselamatan kita dengan cara-cara yang seperti ini. Bangun pagi berdoa, jangan lupa bersyukur, bangun pagi ya. Kemudian setelah kita mau berdoa, mengucap syukur, ya bahas, buka Alkitab, baca firman-Nya, itu harus dimakan, harus dinikmati. Itu bagian daripada proses kehidupan kita sebagai orang yang ditebus, orang yang sudah diselamatkan. Selain membaca firman. Mungkin saya kira tadi juga harus ada ya bagian yang perlu kita tahu. Kita memulai ini mesbah ini, kita ada pujian, ada penyembahan. Ya, semua yang kita kerjakan itu adalah bagian daripada penyembahan kita. Sebenarnya ya kalau kita mau lihat secara utuh, bahwa kalau kita memuji dan menyembah Tuhan bukan masalah kata-kata kita yang menyanyi yang disebut dengan penyembahan. Seluruh eksistensi hidup kita adalah bagian daripada kehidupan kita yang menyembah Allah kalau kita melakukan yang benar. Tapi bagaimana orang yang mengaku diri benar, artinya percaya, tapi tidak mengerjakan semua itu? Di mana? Ya, di mana apa ya keberadaan yang sebagai orang yang mengaku percaya? Ya, apakah benar dia orang percaya? Nah, belum tentu. Saya tidak percaya dengan kalau dia tidak membangun persekutuan, dia tidak memelihara doanya, dia tidak memelihara hubungan dalam membaca firman Tuhan, dia tidak memuji dan menyembah, dia tidak beribadah. Bahkan ada orang yang tidak mau lagi untuk beribadah hari Minggu, apalagi di tengah minggu ada kegiatan-kegiatan rohani. Sulit orang seperti ini. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa hal-hal seperti itu terlalu menyibukkan diri aja. Ya, saya mengalami ada banyak orang yang mengejek saya dulu masih lajang. Ya, woi Pak Pendeta, padahal saya belum pendeta. Tapi saya berpikir, saya aminkan aja, amin. Ya, saya tidak mesti harus sakit hati. Ya, saya tidak mesti harus, saya harus marah, enggak mesti. Kenapa? Karena perkataan itu berkaitan panggilan yang sebenarnya ya dijulukan kepada orang yang rajin. Orang yang suka untuk beribadah, suka untuk memuji, menyembah Tuhan. Ya saya kira itu adalah pekerjaan pendeta. Tapi tidak semua pendeta ternyata yang seperti itu. Ya, ada juga orang-orang yang melayani, tetapi yang melayani sebagai panggilan sebagai pendeta, tapi tidak mengerjakan hal seperti itu. Yang tadi dikatakan. Dia tidak tekun dalam hal berdoa, tidak tekun dalam baca firman-Nya, lalu khotbahnya ya itu aja. Ya, saya menyaksikan orang seperti ini. Khotbahnya kemana saja, bahkan saya saksikan dia khotbah di sini, dia khotbah di sana, dia khotbah sana, khotbahnya sama, itu aja. Rupanya setelah diperhatikan hidupnya, nah itu juga ada banyak orang melihat bahwa ini hamba Tuhan atau hamba uang, kira-kira seperti itu ya. Dan akhirnya karena mengerja sesuatu menghalalkan segala cara. Nah dalam hal ini juga kita harus hati-hati. Karena ada hamba-hamba Tuhan yang ukurannya hanya sejengkal. Diukur hanya sejengkal. Hanya berbicara tentang gergantang atau leher dan perut. Nah ini yang sebenarnya perlu dihindari. Karena kalau kita melayani Tuhan, seluruh kehidupan kita harusnya menjadi bagian daripada penyembahan kita. Makanya di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama di sana, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, lagi berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi seluruh eksistensi hidup kita, bangun pagi ya harus kita berdoa ya. Sebelum berdoa bisa saja kita memuji Dia, ya bisa saja kita masuk di dalam penyembahan secara dalam bentuk melantungkan pujian ya. Mungkin saja seperti itu baru berdoa, atau berdoa kemudian memuji dan menyembah, yang mana-mana aja. Tetapi bacalah firman-Nya selalu. Karena itu penting. Sebagai orang yang hidup di hadapan Tuhan, yang hidup benar di hadapan Tuhan, dia harus mempertanggungjawabkan imannya, kehidupannya. Karena jangan sampai dia mengaku percaya tapi tidak mengambil bagian dalam hal seperti ini. Itu ya saya kira sulit itu. Nah, kita lihat bahwa di ayat ini dikatakan, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, ayat yang ke-13, Filipi 2 ayat 13, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya.
Ini luar biasa ya. Sebenarnya kita harus sadar bahwa di dalam diri kita ini ada roh Allah yang bekerja dalam diri kita. Nah, dialah yang akan menggerakkan kita untuk kita berapi-api. Kalau di dalam Roma 12 ayatnya yang ke-11 dikatakan di sana bahwa biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kalau orang-orang yang tidak rajin berdoa? Apa yang dia mau nyatakan dalam hal seperti itu? Dia ada banyak orang juga di dalam perkumpulan orang benar, dia agak kepanasan, nggak betah, nggak bisa tinggal di perkumpulan orang benar. Dia merasa panas, dia seperti cacing kepanasan. Pernah menyaksikan seperti ini? Saya sering kali menyaksikan seperti itu. Banyak orang yang tidak tahan di perkumpulan orang benar, dia seperti cacing kepanasan, sehingga akhirnya kalau dia bertahan di situ maka dia akan seperti terbakar. Kemudian dia histeris. Dia teriak-teriak, kemudian dia seperti kesurupan. Sebenarnya ya, dia sedang dilawat, dan kalau dia dilayani terus sampai tuntas, maka dia akan menjadi orang yang baru, yang lahir baru, kira-kira seperti itu. Dia ditawan roh untuk supaya dimenangkan bagi Kristus. Ada banyak terjadi yang seperti ini. Nah, oleh sebab itu kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang luar biasa dalam diri kita untuk kita mau melayani Tuhan, itu ada kegerakan roh Allah di dalam diri kita. Kenapa? Karena hidup kita ini sebenarnya disebut ya bait Allah, tempat di mana Roh Kudus hadir, tinggal. Tempatnya ada di hati saudara dan saya, bukan di gereja mewah, bukan. Ya, di dunia ini tempatnya bukan di tempat-tempat yang sifatnya lah kelihatan megah secara lahiriah, enggak. Tempatnya di hati yang kudus. Ada amin ya. Dia tinggal di hati orang yang merindukan Tuhan, yang mencintai Tuhan. Disitulah tempatnya. Di muka bumi ini semegah apapun kita dirikan sesuatu wadah, tidak ada wadah yang layak buat Roh Kudus kecuali hati orang yang mau bertobat dan hidup benar. Itulah wadahnya. Puji Tuhan, sekarang ini kita sedang ada di dalam mesbah doa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini dikatakan bahwa Dialah yang mengerjakan itu di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, di dalam hidup saudara dan saya. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Sebenarnya dalam hal ini Tuhan mau supaya kita mengerti. Tuhan mau supaya kita melakukan semuanya itu dengan hati yang tulus, ya, tanpa pamrih. Ya, kenapa ada bantah-bantah? Karena ada kemauan secara masing-masing, ada kemauan ya mungkin saja ada penonjolan diri, ada mau dikenal ya lebih dari yang lain, bukan gitu. Dalam hal ini kita harus bersama. Makanya di sini dikatakan jangan bersungut-sungut dan jangan berbantah. Ya, dengarkan apa sih maunya Tuhan. Makanya supaya kita mendengarkan apa maunya Tuhan itu kita harus tekun dalam hal berdoa. Supaya apa? Supaya peka terhadap suara Tuhan. Kita tidak sembarangan di dalam melayani. Supaya peka di dalam mendengarkan suara hati Tuhan, maka kita harus lebih tekun lagi untuk berdoa. Baca firman-Nya supaya kita tahu, oh ya Tuhan sedang mau berbicara dengan saya. Ya, Tuhan bisa berbicara dengan cara kita membaca. Tapi juga bisa berbicara dengan Tuhan datang, menyentuh hati kita. Dia berbicara lewat roh, secara langsung. Ya, kalau orang yang hidup takut akan Tuhan, dia tekun dalam doa, maka dia akan mendengarkan suara hati Tuhan dalam hal-hal yang tertentu, yang unik. Mungkin saja tidak dipercayai banyakkan orang, sekalipun orang Kristen sendiri. Ya, kalau saya mau menceritakan hal-hal seperti ini terlalu banyak. Tetapi saya kadang-kadang saya memberikan hal-hal seperti ini dalam bentuk kesaksian, ya, kepada orang-orang yang tepat Tuhan mau sampaikan. Tidak sembarang saya buka kesaksian. Ya, tetapi biarlah itu semua untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan tahu pada waktu kapan kesaksian itu akan disampaikan. Kadang-kadang kesaksian kita adalah suatu hal yang belum terjadi kita saksikan, tetapi tujuannya adalah melenceng. Nah, merasa supaya ingin dikasihani, ya, ingin supaya supaya dikenal, ini meninggikan diri namanya. Tapi kalau kita menyaksikan sesuatu yang dimana Tuhan akan menuntun kita, ada waktunya, dan waktu kita berbicara, atau bisa saja kita tidak berbicara, tetapi sikap hidup kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang sedang dibawa untuk seseorang, supaya seorang itu
dipulihkan. Bapak Ibu, sikap hidup kita juga mengubahkan orang. Tidak harus berbicara. Nanti dia akan tahu, oh iya, hidupnya ini. Nah, disitulah Roh Kudus bekerja di situ. Ayat 15, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Kenapa tadi saya katakan ada banyak orang yang tidak seperti yang maunya Tuhan. Kenapa? Karena ada kemauan sendiri, ada keinginan dagingnya, tetapi dibungkus dengan suatu hal yang bentuknya rohani. Di sini dikatakan banyak anak-anak yang sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya. Nah, Tuhan menginginkan supaya kita bercahaya. Sikap hidup kita akan memberikan suatu gambaran bahwa kehidupan kita adalah hidup yang telah dibebaskan atau orang yang sudah dimerdekakan. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Bahwa kita telah ditebus, dimerdekakan. Roma 8 ayat 1. Bahwa kita sudah dimerdekakan dari semua pelanggaran dosa kita. Terpancar dari sikap hidup kita. Sebagai orang yang telah ditebus, maka akan terpancar dalam sikap hidup kita. Keseharian kita akan dapat dibaca oleh orang banyak. Bahwa kita adalah orang yang percaya, yang hidup benar di dalam kebenaran yang kita pegang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Malam hari ini, ingat bahwa hidup kita ini adalah hidup yang telah ditebus untuk mengerjakan bagian yang kita harus kerjakan sebagai orang yang telah ditebus, yaitu mengerjakan keselamatan kita. Apa saja? Yaitu tadi kembali berdoa, baca firman-Nya, bersekutu, seperti hari ini beribadah. Tapi ada juga orang di hari Minggu, dia memilih hal yang lain daripada untuk datang beribadah, Tapi kembali lagi bahwa kita akan memilih apa yang lebih baik. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kita harusnya memilih beribadah, memilih untuk bersekutu, memilih untuk membaca firman, memilih untuk berdoa. Itulah pekerjaan yang kita harus lakukan sebagai orang yang telah ditebus. Saya kira waktu juga yang terlalu pendek malam hari ini, sampai di situ aja dulu. Nanti kita akan bahas di lain kali. Tapi intinya bahwa kita dapat bagian yang kita harus pegang pada malam hari ini. Sebagai orang yang telah diselamatkan, yang kita harus kerjakan keselamatan kita itu 4 hal tadi. Berdoa, baca firman, bersekutu, dan melayani pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu bersaksi. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.